Halo semuanya, selamat datang di studio gua. Gimana kabar kalian sob? Lambung masih aman? Semoga tetap sehat ya, walau tiap tanggal tua hanya makan Indomie. Ya salam. Oke, kali ini gua mau menceritakan sebuah film yang berjudul Lifelike yang rilis pada tahun 2019. Film ini menceritakan tentang sepasang kekasih yang baru saja menikah sob. Ya karena mereka terlahir kaya ya kan, gak kayak kita yang hidupnya disambung hutang. Mereka kerepotan sob untuk mengurus rumah yang segede villa. Hingga akhirnya mereka menyewa jasa seorang robot untuk membantu mengerjakan pekerjaan rumah. Tapi apa mau dikata sob, si robot malah dijadikan bahan ajrut-ajrutan sama majikannya. Kampret kan? Oke, biar kakak penasaran, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Scene diawali oleh sepasang kekasih yang baru saja menikah. Mereka bernama James dan Sophie. Saat sedang pemanasan hendak anu-anuan ya kan, tiba-tiba James mendapat kabar kalau bokapnya wassalam. Nah, mereka terpaksa tuh menempati rumah peninggalan ayahnya James yang besar itu. Dan disinilah segala keruwetan itu dimulai. James yang mewarisi semua harta ayahnya, tentunya juga pekerjaannya, yang membuat kini ia menjadi manusia super sibuk. Dan si Sophie yang biasa tinggal berdua sama James merasa risih gitu kalau harus dilayani sama pembantu di rumah barunya itu. Dan alhasil dia memecat semua pembantu yang bekerja di rumah itu. Dengan pesangon yang layak dong tentunya. Kayaknya di kita mau dipecat suruh bikin surat pengunduran diri. Iya kampret. Si James pun heran kenapa semua pembantu di rumah dipecat. Padahal kan udah enak ya kan, makan ada yang nyuapin, baju ada yang nyuciin, tidur ada yang tidurin. Maksudnya nyanyiin lagu Lina Bobo gitu, jangan ngeres ya sob. Tapi ya karena James sosok yang penyayang, akhirnya mengalah aja. Singkat cerita, saat James sedang sibuk ngantor, si Sophie menelpon minta dinyalain mesin. Entah mesin apa itu sob, marut kelapa kali ya. Akhirnya James pun pulang. Ya walaupun tetap mesinnya kagak nyala juga. Sophie kena batunya sob. Kini ia merasa kewalahan mengurus segala urusan rumah barunya yang segede lapangan karambol. Nah tahu rasa ya kan, sosokan mandiri malah repot sendiri. Betina mah kadang gitu sob. Akhirnya James pun pergi ke sebuah perusahaan robot yang super canggih, yang wujudnya 100% mirip sama manusia sob, tanpa kutil dan jerawat kayak kalian. Mereka sudah diprogram untuk melayani dan mengayomi masyarakat. Ya walaupun masyarakat udah kurang percaya ya. Lanjut, takut gua kalau ada tukang bakso bawah hati. Nah namanya garangan ya kan. Tentu James pengen nyewa robot perempuan yang cantik nan bahenol. Tapi karena takut kesaingi, Sophie pun menolak sob. Akhirnya mereka ditawari seorang robot pria yang bernama Henry. Singkat cerita, mereka ngambil Henry sob, yang membantu mereka nyiapin sarapan, nyuci piring, mocong rumput, nyebokin, kagak lah. Dan suatu ketika Henry tak sengaja melihat Sophie sedang ganti baju. Wah, rezeki nomblok anjing. Lalu Sophie pun menyuruhnya keluar. Lalu Sophie menelpon James mengatakan kejadian barusan. Kini ia mulai tak nyaman dengan si Henry sob. Tapi James tak bisa berbuat banyak sob, lantaran pekerjaannya yang memaksa ia menjadi manusia super sibuk. Hingga akhirnya rumah tangganya mereka sedikit merenggang. Karena selalu kesepian, si Sophie pun kini mulai banyak berinteraksi dengan si Henry. Ia pun memberikan buku tentang perasaan manusia kepada Henry, yang padahal ini jelas gak boleh sob. Takutnya si robot lupa akan jadi dirinya sebagai seorang robot. Kalau jadi manusia kan ribet, ntar punya nafsu dan pengen anu ya kan. Di malam hari, Sophie melihat Henry sedang tertidur tanpa sehelai kain pun. Nah saat dihampiri, Henry bercerita kalau ia sedang bermimpi jadi manusia. Gila nggak tuh? Masa robot bisa mimpi? By the way, mimpi apa ya? Mimpi kasar kali ya. Merasa ada yang aneh dengan Henry, akhirnya mereka konsultasi dengan pemilik perusahaan robot yang bernama Julian. Menurut Julian, mereka terlalu memperlakukan Henry layaknya seorang manusia. James pun marah, cemburu gitu karena Sophie lebih banyak menghabiskan waktu bersama Henry.
Terlebih lagi, ia memberikan buku itu yang harusnya kakak perlu. Dan setelah pulang kerja, James menemukan sebuah surat yang ditulis oleh Sophie. Surat itu berisi curahan hati Sophie yang rindu akan permainan sodok-sodokan. James pun menunggu Sophie masuk ke kamar, dan giliran diajak ajrut-ajrutan, malah nolak, kan kampret. Udah mekakon juga si Johnny ya kan. Dengan alasan dirinya kurang mood. Dan esok paginya saat James sedang sibuk bekerja, Sophie terlihat sedang berdua-duaan dengan Henry. Mereka semakin dekat Sob, karena Henry benar-benar memiliki perasaan seperti seorang manusia. Henry juga bercerita kalau dirinya semalam bermimpi sedang empel dem-dem-dem dengan Sophie. Dan esok paginya Sophie yang mulai ngelunjak nih Sob, pura-pura mendesah ikah kimochi biar si Henry sakne gitu. Benar saja. Dan Sophie pun mengajak Henry untuk berenang. Tanpa mereka ketahui, ternyata James sudah memperhatikan sedari tadi. Takut Sophie benar-benar jatuh cinta dengan Henry, James pun melarang Henry berinteraksi dengan Sophie. Tapi karena Henry adalah seorang robot, ia malah cepu sama Sophie hingga Sophie marah dan meninggalkan rumah. Nah, tinggallah Henry sama James di rumah itu Sob. Ada satu momen kampret nih, saat James menyuruh Henry mengambilkan pisau cukur. Malah Henry datang gak pakai pakaian Sob. Entah kerasukan setan apa, terjadilah perang pisang tanduk antara James dan Henry. James menganggap kejadian semalam hanyalah mimpi belaka. Ia berusaha memperbaiki hubungannya dengan Sophie, tapi Sophie malah masih ngambek Sob. Tapi saat James ngantor, ternyata Sophie selalu menemui Henry. Bener-bener istri lahanat anjir. Nah, saat Henry sedang melayani Sophie menyumpel lubang yang bocor, tiba-tiba Henry bilang I love you, dimana seharusnya ia tidak diprogram untuk itu. Sophie pun menceritakan kepada James tentang apa yang dilakukan Henry. Tapi jika Henry melakukan itu, pasti itu karena kemauan Sophie sendiri ya kan. James pun marah dan memukul Henry, juga mencabut cesan Henry. Lalu ia menelpon Julian untuk berkonsultasi. Nah, kayak kebiasaan orang kita Sob, ngaret, Juli pun kagak datang-datang karena udah telat ngantor. James pun akhirnya berangkat dulu ke kantor. Henry pun datang dengan luka memar di wajah. Ia mengatakan kalau dirinya diprogram untuk melayani, mengayomi dan membahagiakan majikannya. Ia juga mengatakan kalau sudah anu-anuan sama si James. Di sini ada yang jenggal Sob. Masa iya robot bisa memar ya kan? Harusnya kan kagak. Dan singkat cerita Julian pun datang dan menyuruh Henry untuk segera pergi untuk mengecas dirinya. Di sini Henry mulai sedikit menyadari bahwa ternyata Julian telah menipunya. James pun pulang. Saat di rumah mereka melihat Henry tanpa busana sedang berada di lapangan. Kini ia benar-benar sadar kalau Julian telah menipunya, bahwa ia bukanlah robot melainkan manusia sesungguhnya. Ya, begitu juga dengan robot-robot lain di perusahaan Julian Sob. Mereka semua adalah manusia yang diadopsi Julian dari bayi dan dicuci otaknya agar berperilaku seperti robot. Dan akhirnya perusahaan Julian pun ditutup oleh FBI dan semua manusia robot itu dievakuasi. Saat Sophie sedang mencari Henry dengan dua agen FBI, tiba-tiba kedua agen FBI ditembak oleh Julian Sob. Julie mengatakan gara-gara James dan Sophie bisnisnya kini hancur. Dan saat hendak menembak Sophie dan James, tiba-tiba Henry datang Pak Pahlawan dan membunuh Julian. Lalu ia menusuk perutnya sendiri untuk membuktikan bahwa dirinya adalah memang manusia sesungguhnya. Dan Henry pun wassalam. Singkat cerita, 5 tahun kemudian Sophie dan James dikaruniai seorang anak Sob. Mereka menamainya Henry untuk menang Henry si robot gadungan. Dan film pun mamat. Sungguh alur film yang cukup membagongkan ya Sob. Yang gue heran ialah, lah kalau Henry manusia selama ini makan apa anjing? Masa ia dicas saja langsung kenyang? Iya gak sih? Dah lah, lapar aing. Sekian video kali ini Sob. Jangan lupa subscribe. Thanks.